Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi setelah Manchester United berhasil mengamankan tiket Liga Champions, saat ini pemberitaan ya kalau gue lihat nih memang lebih bergulir ke arah siapa yang akan menjadi manajer permanen selanjutnya, apakah Michael Carrick, lalu juga bagaimana situasi di bursa transfer Manchester United dan juga bagaimana nasib masa depan misalnya ya dari beberapa pemain Manchester United. Nah, terkait dengan siapa yang akan menjadi manajer permanen dari Manchester United, ini ada berita menarik dan juga terkait dengan masa depan misalnya Bruno Fernandes ya, apakah akan di Manchester United, apa yang akan terjadi musim ini dan tentu saja musim depan. Nah, jadi Bruno Fernandes dulu ingin gue bahas, bahwa kita tahu kalau memang Bruno Fernandes ini saat ini berada pada keadaan dia hampir saja ini saat ini memecahkan rekor assist terbanyak dari di Premier League ya, pemain yang mencetak assist dalam satu musim. Dimana ini juga yang menjadi perbincangan kalau gue balik lagi ke pertandingan menghadapi Liverpool misalnya, apakah assist ataupun gol dari Benjamin Sesko itu ada dihitung assist dari Bruno Fernandes, karena Bruno Fernandes saat ini berada pada angka 19 dan paling banyak itu adalah 20 assist ya oleh Kevin De Bruyne dan juga Thierry Henry. Tapi dari kabar yang gue dapatkan memang itu tidak dihitung sebagai assist. Namun demikian, Matheus Cunha ini mengatakan ya bahwa setelah Champions League didapatkan, dia ingin untuk mendouble atau melipat gandakan usaha untuk membantu Bruno Fernandes untuk bisa memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim di Premier League ya. Bahkan Matheus Cunha mengatakan kalau Bruno Fernandes layak untuk bisa mendapatkannya. Dia adalah kapten fantastik untuk klub. Dia telah membuktikan segalanya sepanjang waktu di Manchester United dan dia sangat layak untuk bisa mendapatkan momentum-momentum yang luar biasa. Seorang pemain yang luar biasa, seseorang juga yang sangat luar biasa. Dia bahkan sangat layak untuk menjadi pemain terbaik tahunan. Jadi saya berharap kita bisa membantu dia untuk memenangkan gelar, artinya gelar secara individu ya. Dan kalau kita lihat misalnya di pertandingan menghadapi Liverpool, bagaimana para pemain Manchester United ini seperti kayak berlomba-lomba ya, ingin memaksimalkan umpan dari Bruno Fernandes. Ada banyak situasi, ada banyak kesempatan, di samping memang bola dari Bruno Fernandes itu memang bola-bola enak ya, tapi ada effort lebih kalau gue lihat. Mungkin ini hanya asumsi gue, tapi kalau gue lihat ada banyak usaha juga dari para pemain Manchester United yang ingin memaksimalkan umpan-umpan dari Bruno Fernandes tersebut. Dan Matheus Cunha ini mengkonfirmasi kalau memang dia ingin supaya Bruno Fernandes ini bisa mendapatkan gelar ataupun juga rekor ya sebagai pemain terbanyak yang menciptakan assist. Manchester United masih tersisa 3 pertandingan. Lalu Bruno Fernandes hanya terpaut 2 assist lagi nih untuk bisa menjadi pemain yang paling banyak menciptakan assist dalam satu musim di Premier League. Tapi di sisi lain ada juga kabar ya terkait dengan Matheus Cunha ini. Disebutkan bahwa sebelumnya nih ada kesepakatan antara Manchester United dan juga Konfederasi Sepak Bola Brazil bahwa Matheus Cunha ini akan diistirahatkan di 3 pertandingan terakhir Manchester United di Premier League ini dalam rangka untuk menjaga kondisi dari Matheus Cunha sebelum Piala Dunia di musim panas nanti. Tapi ternyata ada semacam kayak bantahan juga nih yang dilakukan oleh Matheus Cunha di akun sosial medianya, di akun Instagramnya. Dan bahkan dari sumber lainnya juga seperti kayak Suli Talks ini ya, mengatakan bahwa ya tidak ada nih, Manchester United bahkan tidak mengetahui kesepakatan bahwa untuk mengistirahatkan Matheus Cunha di 3 pertandingan terakhir. Nah, ini menurut gue juga situasi yang menarik, bagaimana Manchester United yang sudah mengamankan tiket Liga Champions ada kemungkinan ya memang terutama terkait dengan Piala Dunia, maka
ada beberapa pemain mungkin yang akan beristirahat dalam tanda kutip, atau ada effort ataupun usaha ya yang menurun di sisa pertandingan terakhir. Dan menurut gua ya ini merupakan sebuah kemungkinan, itu nomor satu ya, bahwa target utama Manchester United musim ini itu kan tiket Liga Champions. Tapi tentu saja fans, termasuk juga gue ya, menginginkan Manchester United ini untuk bisa finish di peringkat yang lebih tinggi lagi. Saat ini peringkat yang paling tinggi yang memungkinkan itu adalah peringkat ketiga. Nah, tapi itu kan dibutuhkan juga usaha yang luar biasa. Akankah karakter dari para pemain Manchester United itu tetap ada, sama seperti ketika mereka memburu tiket Liga Champions yang sudah mereka raih ini? Atau manajemen memang memiliki situasi yang berbeda lagi, misalnya untuk menjaga kondisi dari pemain-pemain senior, karena memang ada banyak pemain senior yang akan tampil di Piala Dunia sehingga mereka bisa lebih punya kesiapan fisik yang lebih baik, ataupun juga memberikan kesempatan kepada pemain muda, walaupun tentu saja dengan pemain muda yang ditampilkan ada pengalaman yang tidak yang tidak sama ya dengan pemain inti. Lalu juga ada mungkin keadaan yang juga tidak sama dari sisi kemampuan misalnya. Ada banyak hal yang bisa terjadi di 3 pertandingan terakhir musim ini. Dan ini menarik untuk disaksikan ya, bagaimana penampilan dari Manchester United. Akankah Michael Carrick bisa memperlihatkan sesuatu yang konsisten ya? Ini juga penting menurut gue untuk diperhatikan di sisa musim ini. Dan terkait dengan Michael Carrick, dikabarkan dari 433 bahwa beberapa pemain kunci Manchester United ini menginginkan Michael Carrick untuk tetap stay di Manchester United. Jacobs Ben mengatakan Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Harry Maguire ini berada di antara nama-nama pemain senior lainnya yang ingin terus berlanjut bekerja sama dengan Michael Carrick sebagai pelatih. Manchester United akan berbicara dengan beberapa kandidat ya terkait dengan proses, tapi Michael Carrick berada di posisi terdepan. Belum ada klub yang memenangkan poin atau mendapatkan poin lebih banyak dari Manchester United di Premier League semenjak Michael Carrick hadir. Dan ya, Manchester United bahkan juga bisa mendapatkan tiket Liga Champions akhir pekan kemarin setelah mengalahkan musuh rival utamanya, yaitu adalah Liverpool. Nah, ini kabar yang menarik menurut gue, bagaimana banyak pemain kunci menginginkan Michael Carrick. Artinya Michael Carrick ini cukup populer di dressing room Manchester United dan juga populer di ya pemain-pemain kunci, pilar-pilar dari dressing room Manchester United. Dan kalau kita lihat misalnya nama-nama seperti kayak Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Harry Maguire, mungkin juga ada beberapa nama lainnya, ini masih akan terus bersama di Manchester United musim depan. Oke, kita tahu misalnya Casemiro akan cabut ya, tapi ada banyak nama pemain kunci lainnya yang masih terus berada di Manchester United. Kobbie Mainoo misalnya ya. Dan ini menurut gue merupakan salah satu faktor penting bagi manajemen untuk mempertimbangkan misalnya kalau mereka lebih memilih nama lain. Karena nama lain yang datang ke Old Trafford, ke Manchester United, belum tentu memiliki support yang sama besarnya dari terutama pemain kunci di Manchester United seperti yang mereka berikan kepada Michael Carrick. Kita bisa berbicara terkait dengan taktik, teknis, dan lain-lain. Tapi menurut gue salah satu pilar utama kesuksesan dari manajer ataupun head coach adalah trust atau kepercayaan dari dressing room. Nah, Michael Carrick nampaknya sudah membangun itu semua dengan periode dia berada di Manchester United yang cukup sukses ya menurut gue. Sementara kandidat lain ini situasinya berbeda dengan Michael Carrick, sehingga kalau ada kandidat masuk, ya mereka harus mulai dari nol. Sementara Michael Carrick tinggal melanjutkan apa yang sudah dia bangun saat ini. Sehingga dari situ bagaimana menurut Sobat Football United nih? Manchester United dengan Michael Carrick musim depan atau tidak? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan akankah Bruno Fernandes bisa mencapai rekor assist terbanyak pemain di Premier League dalam satu musim? Juga drop perkiraannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.